Ibarat handphone, saya ini bukan komponen IT yang ada di dalam perangkat lunak handphone. Saya hanyalah bagian kecil dari handphone itu, namanya charger. Tapi semahal apapun handphone ibu bapak, saudara-saudaraku rahimakumullah, kalau handphone itu low bat, ini sekali lagi, semahal apapun handphone ibu bapak, kalau low bat pasti perlu cas. Ini kita sudah masuk kepada tema pembicaraan kita. Apa yang terjadi dalam kesimpulan kita di tahun ini? Respect. Apa yang perlu kita ejawantahkan, apa yang perlu kita amalkan sebagai kekuatan istiqomah untuk mengangkat derajat agama dan negara ini. Kenapa negara dan agama perlu dibicarakan? Karena kuatnya negara Indonesia, Kesatuan Republik Indonesia NKRI, karena kuatnya Islam. Lemahnya Islam, habis negara kita. Sudah kita alami kan kemarin dan sampai hari ini. Perpecahan terjadi di mana-mana, keterbelahan terjadi di tengah-tengah masyarakat jamaah, yang lebih fatal lagi ulama kita diadu domba. Coba buka itu media, apa ini, YouTube, buka saja. Fitnah dan keserakahan, terpecah-pecah Islam. Buka saja, lihat baik-baik. Makanya dari awal saya tidak mau bergabung dalam benteng organisasi Islam. My struggle for Islam is not Islam organization. Saya tidak pernah masuk dalam organisasi Islam, karena saya sudah tahu. Bagaimana saya tidak tahu? Saya orang dari luar sana yang dulunya adalah suka menghina Islam, yang dulunya tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada para nabi, hidup dalam kekafiran dan kemusyrikan. Jadi saya tahu ini permainan. Walan tardo ankal yahud wala nasara hatta tattabi'a millatahum. Enggak perlu hancurkan Islam pakai tangan mereka, pakai orang Islam untuk hancurkan Islam. Terjadi sekarang. Jadi terkait dengan persoalan negara, jangan menghambat ulama berbicara. Salah itu. Orang kafir persentasenya di Indonesia cuma sedikit. Tapi kenapa pertanyaannya kita ini terpecah? Siapa yang buat? Yang buat adalah setan dan anak cucunya. Siapa anak cucu setan? Kafir dan munafik. Ini kita bicarakan. Saya ahli di bidang itu, di bidang kafir itu. Saya ahli, tidak ada yang lebih ahli. Oh iya, tak ada yang lebih ahli. Kalaupun ada ustadz yang jago soal kafirun, hanya sebatas pemahaman letter. Secara teori dia paham, tapi dalam praktikal, dalam praktik bagaimana menjadi kafir, dia belum pernah jadi kafir. Itu dia. Ya, Bu. Coba tanya itu. Kalau mau belajar memasak, tanya bapak atau tanya mereka? Tanya ibu-ibu bagaimana cara memasak, mereka ahli. Nah, ini persoalan di negara kita, bukan ahli dijadikan sebagai pemimpin, bukan ahli dijadikan sebagai sosok yang dihormati. Ini bahaya. Ini apalagi mental dan karakter keislamannya, wallahu alam bisawab. Ini kita bukan mencari pemimpin agama, tetapi setidak-tidaknya orang yang menjadi pemimpin bagi negara ini betul-betul mempunyai wawasan bastotan fi ilmi wal jismi al qawiyul amin. Kuat dia, gagah dia, cerdas dia, dan kemudian mempunyai reputasi kehidupan yang baik, keislamannya baik secara individualistik maupun dalam konsep keluarga, sebagai betul-betul keluarga yang takwa. Ini persoalan negara kita. Tapi dibungkam. Bagaimana caranya supaya Islam tidak berkembang? Tekan ulamanya. Jangan cuma tekan, adili, penjarakan, bila perlu habisi.
Saya bisa bicara begitu karena saya termasuk orang yang dipenjarakan. Dan memang itu resiko di dalam berdakwah. Nabi SAW asakata anil haqi syaitonun akros. Awas, barang siapa membiarkan kebenaran diganggu, asakata anil haqi syaitonun akros, maka mereka adalah setan-setan yang bisu. Saya bukan setan, saya Yahya, makhluk yang dihadirkan Allah dari lumpur kafir, diangkat, dibersihkan oleh Allah dan mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Qad aflahal man tazakka wa zakara rasma rabbih fasalla wa antu sirunal hayatad dunya wal akhirat khairu wa abqa. Konsep orang yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah adalah keimanannya. Diberi iman oleh Allah, bukan cuma iman, diberikan ilmu oleh Allah. Walau bi ayat, hanya satu ayat, hanya satu hadis, kami kibarkan Islam kemana-mana. Keliling Indonesia, ke Sumatera, ke Kalimantan, ke Sulawesi, ke Maluku, Kepulauan Riau, sampai di perbatasan Laut Cina Selatan, Pulau Midai. Nggak pernah ada satupun ustadz pernah sampai ke sana. Insya Allah kami suami istri pernah sampai ke sana. Bangga kami menaiki gunung, menuruni lembah, menyeberangi lautan, menyeberang ke pulau-pulau. Sudah kami alami dalam persoalan untuk menegakkan Islam, memanggil yang kafir untuk masuk Islam. Qul ya ayyuhal kafir, qul ya ayyuhal kitabi, ta'alau ila kalimatin sawain bainana bainakum alla na'budah ilallah wa la nusyrika bihi wa la yatagiza wa duna ba'dan. Kembali hai ahli kitab pada kalimat yang sama dengan kami. Islamkan orang kafir, kokohkan iman saudara Muslim. Ini terjadi sekarang bukan mengokohkan Muslim, sama-sama Muslim saling menjustis, mendiskreditkan, bahkan menjatuhkan. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Menakutkan keadaan kita ini. Ini golongan-golongan munafik. Saya sudah dari dulu ceramah, orang bilang Yahya Waloni itu ustadz radikal. Bukan radikal. Saya mengatakan orang Kristen kafir bukan tidak beralasan. Argumentasi Quran cukup jelas. Laqad kafara allazina qalu innallaha masih ibnu Maryam. Kafirlah orang-orang yang berkata Isa anak Maryam adalah Tuhan selain agama siapa itu? Kristen, agama saya dulu. Yahya Waloni kafir, mengkafir-kafirkan kami. Dulu saya kafir, sekarang saya masuk Islam. Begitu masuk Islam, jangan separuh-separuh kawan. Uduhulu fisil mi kafa, masuk Islam betul-betul. Our family never converts our belief, but coming back to the truth. Kami sekeluarga bukan pindah agama, kembali kepada fitrah. Mengerti mukadimah saya tadi? Pak Haji Umar tahu, Pak Imam tahu. Mukadimah itu menunjukkan rumus ketauhidan. Konsep tauhid Islam itu beranjak dari keimanan tauhid Nabi kita Ibrahim alaihissalam. Apa kata-kata kita kalau at-tahiyatul akhir? Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidun majid. Nama siapa yang disebut dalam syahadat kita, dalam tahiyatul kita? Nama siapa? Muhammad dan Ibrahim. Punya relevansi yang kuat antara Ibrahim dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebelum kita mengucapkan suratul Fatihah, ketika kita takbir, qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidup dan mati kami, hidup dan matiku adalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Inilah konsep tauhid Islam.
Ini mesti ditegakkan tauhid ini. Mengenai urusan duniawi, silakan ibu bapak. Mau jadi presiden, mau jadi menteri, mau jadi anggota DPR, mau jadi anggota parlemen, mau jadi gubernur, mau jadi wali kota, mau jadi bupati, silakan antum. Imali dunyaka tayi suago dan wa malakirotika kakanaka tamutugodan. Cari duniamu seolah hidup 1000 tahun, cari akhirat seolah mati besok. Nah, disuruh dalam Islam cari pangkat, cari jabatan, cari harta. Tapi ingat kawan, ingat ada aturan-aturan main dalam Islam. Tidak boleh sembarang mencari kedudukan lalu kemudian menyakiti, apalagi mencari tenar, mencari top sebagai ustadz hebat, lalu menjelekkan sama-sama Saya bukan ustadz, saya sudah bilang. Saya tidak pernah masuk dalam golongan. Saya kalau dalam sejarah Nabi Muhammad, saya adalah Umar bin Khattab. Nggak pernah mencari-cari celah untuk mencari-cari nafkah dalam konsep dakwah, mencari popularitas, apalagi mengumpulkan harta yang busuk dan tidak berharga ini. Allahu Akbar. Coba kalau pejabat kita pakai konsep begitu. Betul, saya mau cari jabatan, saya mau jadi presiden, saya mau jadi menteri, tapi tanpa harus saya menjatuhkan, apalagi menghilangkan nyawa sesama muslim. Ini kan terjadi dalam rentetan pemerintahan rezim yang sedang berkuasa, Joko Widodo dan wakilnya. Innalillahi ma'ruf. Coba itu. Ini dia. Padahal untuk menertibkan dunia ini dibutuhkan ulama'i bi ilmi ulama'i, ilmu para ulama. Kiwamud dunia bi arba'ati asah. Tertib dunia ini bergantung pada 4 manusia. Bi ilmi ulama'i, ilmu para ulama. Maksud saya, kalau ulama bicara saja tentang Islam. Kalau dia seorang pendeta, bicara saja kepada orang Kristen. Pendeta Buddha bicara kepada Buddha, Buddhis. Pendeta Hindu, Hinduisme, bicara kepada pengikutnya Hindu. Pendeta Kristen bicara, membimbing orang Kristen. Ulama Islam, awas. Ini ulama yang betul-betul menjadi pegangan kita, karena mayoritas penduduk negara kita dikenal besar, dikenal hebat, diberkahi Allah dengan sumber daya alam yang tak bakal habis 7 turunan. Indonesia mayoritas penduduknya adalah jadi kalau ulama saja, nggak usah campur-campur begitu. Tapi untuk memahami kemampuan berpolitik secara argumentasi, matematik, logika politik, ulama mestinya di atas rata-rata. Psikologi politik yang perlu disampaikan oleh para ulama, tanpa harus ulama menjadi pelaku politik. Biarkan generasi kita, jamaah kita yang sarjana ekonomi, sarjana hukum, sarjana apapun, mereka yang menjadi pelaku-pelaku politik. Tapi kita sebagai ulama, simpan dan jaga diri kita. Ya ayyuhallazina amanu, apa kata Al-Quran? Ku anfusakum wa ahlikum naroh. Jaga diri dan keluargamu dari api. Nah, ini ulama lebih berat hukumannya. Saya walaupun cuma baca tahu satu hadis, satu Quran ayat, tapi saya betul-betul menjiwai apapun resiko yang harus saya hadapi demi tegaknya Islam. Karena besok saya akan wafat, besok saya akan mati. Awas, barikatan mustawfizatan ala rukabeh, terkapar di pelataran kiamat bagai seorang terdakwa di hadapan hakim. Saya ingat waktu saya menghadap pengadilan kemarin, duduknya minta ampun sopannya saya. Baru menghadapi Wahyu Imam Santoso, hakim yang sidangkan Sambo, itu juga yang sidangkan saya. Sambo dihukum mati, saya bebas. Itu dia. Karena hakim tahu yang dia sidangkan orang yang menegakkan Islam. Semua pengacara di Indonesia saya tolak. Polisi tawarkan, saya tolak. Kejaksaan Agung tawarkan, saya tolak. Hakim bertanya, loh, kok nggak mau pakai tidak mau pakai pengacara? Terdakwa yang mulia,
demi Allah, di dalamnya jiwaku berserah. Demi Allah, di dalamnya langkah kakiku melangkahkan Islam. Sampai ke liang kubur saya tidak pernah memakai tenaga manusia untuk menolong saya. Berlaksa-laksa malaikat yusholluna ala nabi. Mereka yang berselawat kepada Nabi, para malaikat yang berselawat kepada Nabi, insya Allah yang mulia akan menolong saya. Berapa lama pun yang mulia hukum saya tetap berbahagia di dalam penjara ini. Karena ada orang yang dipenjarakan karena maksiat, karena dosa. Ada orang juga dipenjarakan karena kezaliman. Nabi-nabi dan Rasul pernah dipenjara, bukan melakukan pelanggaran pidana, bukan maksiat, tapi kezaliman. Nah, maka saya mesti bernaung di bawah lindungan Allah, biar itu yang mulia jadi pembela saya. Geleng kepala. Jadi enggak mau pakai pembela, enggak. Sekali saya melangkah, saya akan terus melangkahkan Islam ini. Tadi Pak Haji Sulo mengatakan, saya keliling Indonesia, beliau tanya di belakang, Ustadz, siapa sopirnya? Nggak pernah saya pakai sopir, nggak pernah saya pakai pendamping di kiri kanan. Kenapa? Saya orang dari luar, dulunya bukan Islam. Saya mencari muka kepada Allah. Biarkan lelah kami, mengantuk kami, capek kami dalam menegakkan agama ini, hanya Allah yang tahu. Wallahu bima ta'malun basir. Bahkan apa yang kamu lakukan, Allah Maha tahu. Biarkan Allah yang tolong kami. 16-17 tahun, insya Allah 17 tahun di muka. Oktober 11 Oktober 2006 kami masuk Islam. 11 Oktober nanti keislaman kami 17 tahun, umur panjang. Masih diberi umur oleh Allah. Siapa yang kasih umur? Siapa yang kasih nafas? Siapa yang kasih pakaian? Siapa yang kasih makan siang dan malam? Kita tidak berdaya. Makhluk tak berguna kita ini. Menjadi berguna ketika kita beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu perlu dihargai. Jadi mesti ada ustadz-ustadz yang bicara, berdiri. Itu dalam hadis, setan yang bisu kalau kita tidak mau berbicara kebenaran. Oh, takut nanti ditangkap lagi, dipenjarakan lagi. Enggak apa-apa, sampai dia bosan penjarakan kita. Allahu Akbar. Tapi jangan antum masuk penjara karena nyolong, pancuri uang, apa itu, uang negara. Ada juga ustadz-ustadz yang masuk penjara, pancuri uang umroh. Oh, ada di dalam penjara satu orang, dipenjarakan dengan saya sama-sama, pencuri uang umroh. Ah, ini dia. Mau berdalih kemana? Tetap penipuan. Kalau penipuan tetap Kalau sudah berhadapan dengan hukum, jangan bawa-bawa agama. Sudah ditangkap berpura-pura pakai peci. Yang terinya di luar, ibu-ibu nggak pernah pakai jilbab, baru pakai jilbab. Bu, pura-pura kamu tidur. Itu kan baru-baru ada nenek-nenek. Iya, nih nenek ini yang suka-suka marah sekali kepada Islam. Kalau mau dekat-dekat pilpres begini, nenek ini nih. Jangan bilang nama Ustaz, nanti di dalam penjara lagi. Nih nenek ini yang paling tidak suka nih ibu-ibu ikut majelis taklim. Innalillahi. Nih nenek ini. Tapi selalu mengaku beragama. Ini munafikun. Ini susah betul-betul kita ini. Itu dia. Dia sendiri bilang, apa-apaan ibu-ibu ini ke majelis taklim. Majelis taklim itu ibu-ibu mendapat bekal dari para ustaz. Ibu-ibu ini kan orang-orang lil mar'ati syir'ani al-qabri wal zauj. Dua hal penting bagi seorang perempuan, kata Nabi, pakola Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama qabri wal zauj. Yang pertama adalah kubur dan kedua adalah suami. Bagaimana ibu-ibu mau taat kepada suami, nggak pernah dengar ceramah? Nenek. Ini dia. Nah, kalau semua sudah tiarap, siapa yang mau tegakkan Islam ini? Bang Jabar, Bang Bajak kan kawal saya kemana-mana. Tapi suruh ceramah Pak Beni pasti kandas di meja ini, betul nggak? Soalnya 2 jam bicara dulu, kandas lah pasti.
Karena Allah berikan seseorang itu, entah dia baru masuk Islam, entah sudah dari nenek moyang Islam, semua nikmat Allah berikan kepada setiap hambanya. Amin ya Rabbal. Makanya kita lihat nih calon presiden ke depan nih, siapa nanti jadi presiden? Ya kita pilihlah yang berintegritas tinggi, betul? Kemampuan akademik rekornya mantan seorang akademisi. Siapa dia? Siapa dia? Antum yang bilang, bukan saya. Allahu Akbar. Sudahlah, tanpa menjelekkan Pak Prabowo dan Pak Ganjar, karena ketiga oknum ini adalah putra-putra terbaik bangsa. Tapi yang kita carikan tentu yang is the best, yang terbaik dari yang baik. Nanti kalau Anies jadi presiden, Pak Prabowo diangkat jadi menteri, Pak Ganjar insya Allah diangkat jadi menteri. Sama-sama kita, Pak Ganjar Islam, Pak Prabowo Islam, Pak Anies apalagi. Nah, kalau antum kurang puas, hadirkan tiga orang itu, suruh jadi imam. Betul apa betul? Sudahlah kafir, kau urusannya sana kafir, jauh dengan kita. Ya, antum biar ambisi bagaimanapun tidak bisa mencalonkan kafir. Betul apa betul? Nah, jaga nih tiga ini generasi bagus. Satu disinggung-singgung oleh Pak Jokowi, rambut putih katanya. Apa namanya kalau dalam bahasa kita wong kita galok? The referee become a player. Ini bahaya nih, wasit sudah jadi pemain. Di mana-mana kalau wasit sudah masuk jadi pemain, Allahu Akbar, kacau tuh pertandingan. Tapi nggak kuat beliau itu. Allah lebih kuat. Insya Allah apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, jangan goyang dari unsur tauhid. Kendati kita tertati-tati, jatuh, bangun, berdiri kita. Mau ganggu Islam yang begini kuat di Indonesia, percuma. Percuma, tak ada gunanya, useless. Tak ada gunanya. Sampai kapanpun kekuatan makhluk ini terbatas. Allahu Akbar. Selagi masih ada orang sholat, insya Allah Islam masih kuat. Cuma persoalannya nih kerucu-kerucu ini yang muncul-muncul di YouTube. Masalah para habaib dicungkil-cungkil tentang nashab. Betul ini terjadi kawan. Masalah tentang Wali Songo diungkit-ungkit. Wey, ingat di kiri kanan muka belakang kalian itu banyak orang kafir. Di saat kalian berkelahi, ini saya masih ingat, masih kecil saya. Hidup saya di Manado itu, ibu saya orang pulau. Jadi dari Manado sampai ke Bunaken itu, Pulau Nain itu kurang lebih 2 jam. Ibu saya orang di sana. Satu waktu kami pergi ke kampung ibu saya, goyang ini perahu karena barat hantam di bulan Desember. Begitu dengar lihat angin barat yang kencang, ombaknya tinggi, ketakutan di perahu. Apa kata masinisnya? Woi, duduk diam-diam, jangan banyak gerak. Kalau kalian banyak gerak di atas perahu ini bisa terbalik. Kata orang Padang, tabalia. Bisa tabalia. Jadi jangan goyang, biasa. Duduk tenang, walaupun badai gelombang menerjang dari depan, calling down. Jangan goyang, duduk diam. Alhamdulillah, begitu kencang dihantam ombak kiri kanan muka belakang atas bawah, muntah-muntah penumpang, sampailah kita di sana. Banyak yang memprediksi para pengamat Indonesia ini mau sampai nggak ke sana, sampai nggak ke sana. Kita optimis, bukan kita pesimis. Itu yang dimiliki oleh saudara kita Anies Baswedan. Amin ya Rabbal. Sudahlah, antum yang pilih Pak Prabowo dengan Pak Ganjar sama sajalah. Jangan marah-marah lagi. Nanti kan besok-besok bisa undang ke sini Abu Jongos, Abu Capatu, Abu Sandal, kan begitu. Denny Siregar, Ade Armando. Ini orang Islam, saya heran. Saya dari kafir masuk Islam. Saya nggak ada yang input otak saya. Tidak ada yang masukkan apapun dalam rumus pemikiran saya, baik dalam latar belakang pengaruh otak kanan, otak kiri saya. Nggak ada brief
Nggak ada yang tukang bisik di telinga saya. Tapi realitas politik, realitas agama yang saya lihat di berita, di mana-mana, oh memang begini, ini persoalan Islam. Itulah dakwah, solution in the life. Jadi dakwah itu menjawab persoalan yang sekarang. Nggak usah bicara Arab yang 500 tahun lalu. Kita bicara Indonesia yang sekarang. Kenapa? Karena ibarat rumah, benteng NKRI sudah begini, sudah miring. Masih sudah dalam keadaan begini. Ada satu isu lagi yang paling fatal, ibu kota negara. Di Jakarta saja belum selesai nih persoalan begitu banyak mubahalah. IKN lagi tergantung-gantung. Tak ada investor mau korbankan duitnya ke sana. Inilah. Maka saya tertarik dengan Pak Anies itu. Saya sering suka sekali di YouTube itu dengan lagu Scorpion. The Wind of Change. Itu memang betul-betul. Saya ingin merasakan, ingin melihat adanya angin perubahan. Semua kita menginginkan sebuah perubahan. Ibu bapak jangan cuma berpikir, oh yang penting saya sholat Ustaz. Antum sholat, lihat tuh peristiwa sejarah di Madiun, kiai dan santrinya sholat, sementara sujud, wah sudah melintang itu apa di belakang sini, celurit. Dihabisi kita oleh komunis. Hati-hati. Apa betul Ustaz ada PKI? Wallahu alam bisawab. Lihat dari sifat, tinggal tunggu buka baju mereka ini. Oh iya, kelihatan kok. Kalau orang mencintai Islam, dia jaga rahasia Islam, pasti dia jaga. Apalagi dia pendakwah. Makanya saya masuk Islam. Guru saya almarhum Khalilur Rahman di Banjarmasin. Terakhir beliau itu Bupati Martapura, bilang sama saya, Pak Yahya, antum sudah masuk Islam, awas, jangan belajar kamu kepada ahli ilmu. Orang berilmu belum tentu mengingat Allah. Belajar ke siapa, guru? Belajarlah kamu kepada ahli zikir. Orang berilmu belum tentu mengingat Allah, dan orang yang mengingat Allah pasti berilmu. Jadi antum tidak usah, oh ini karena ini bahasa Arabnya salah. Menurut nasab, bicara tentang nasab kok, Allahu Akbar ya Karim. Ini kafir di luar dia pantau-pantau. Iya ya, ini menjelekan Habib Bahar, ini menjelekan Habib Rizik. Sudah, berhenti munafik, berhenti. Biar bagaimanapun mereka adalah ulama. Dan saya sudah tahu persoalan ini. Indonesia ini begini. Di samping persoalan ideologi, ada juga satu persoalan. Suka iri. Nabi sudah bilang dalam hadisnya, ada 6 golongan yang masuk neraka karena 6 perkara. Istatun yadkhulun naro bisitatin. Yang pertama al-umara'u bil ju'uri, penguasa pemerintah yang sewenang-wenang. Yang kedua wal arabu bitasubi, orang Badui yang fanatis kesukuan. Yang ketiga wa ahlur rustaqi bil jahli, orang kampung karena bodoh. 10 tahun lalu kan kita ingat begitu tuh. Kalau ada orang masuk gorong-gorong, ini cocok jadi presiden. Ini dia. Kau rasakan sekarang. Rasakan kau sekarang. Terlempar-lempar ke tidak kalian. Itu dia. Ini cocok. Wa ahlur rustaqi bil jahli, orang kampung karena bodoh. Datang lagi ustaz-ustaz kelompok-kelompok Wahabi ini. Itu dia. Datang ke majelis-majelis ilmu begini, dia ambil sab di depan, dia pidato. Yang melaksanakan Maulud Nabi bidah. Wah. NU dolah, Muhammadiyah dolah, Jamaah Tabligh dolah. Jamaah Tabligh itu jamaah tabligh. Apa, di mana sesatnya NU, di mana sesatnya Muhammadiyah? Ini kelompok-kelompok Wahabi ini datang ke mana-mana. Ya, semua kita sesat, dolah. Dia mengatakan dia yang paling betul. Masuk ke kampung-kampung, pecah ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah pecah. Imam yang tadinya bimbing mereka bantah. Salah imam. Maulud itu bidah. Tapi kepada kafir mereka tidak berani. Pertanyaannya, siapa golongan ini? Wallahu a'lam bishawab. Saya kemana-mana nggak pernah bicara soal kunut dengan tidak kunut.
Orang Muhammadiyah undang saya hadir. Kuliah subuh, saya paling tidak suka jadi imam. Kenapa? Karena karakter Islam Indonesia ini ada yang pakai kunut, ada yang tidak pakai. Andai saya jadi imam, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baru saya baca kunut. Allahumma dina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fima atait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Di belakang Muhammadiyah. Marah enggak dia kira-kira? Marah enggak dia kira-kira? Marah, tersinggung. Ah, ini Yahya kan dari kafir. Kenapa dia pakai kunut? Kita ini Muhammadiyah. Aha. Besok lagi saya tidak pakai kunut, yang di belakang orang marah nggak dia? Marah, kenapa tidak baca kunut? Kita kan biasa kunut. Ulang sholat lagi orang-orang itu. Sebagai orang dari luar yang masuk Islam, tahu diri, tak usah masuk ke kelompok itu. Pakai kunut dengan tidak pakai kunut, dua-dua kualitasnya sama benar. Amin ya robbal. Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki, Imam Hanafiyah, dan satu ini Imam. Ada empat imam ini ada yang pakai kunut, ada yang tidak pakai kunut. Yang salah itu mazhab Soekarno. Itu Panji Gumilang, otaknya miring begini. Gumilang. Innalillahi. Tidak ada yang panggil di depan hukum. Tidak ada. Kenapa? Dia berani karena banyak orang besar. Iya, nenek-nenek, kakek-kakek, opa-opa ada bela dia. Itu dia. Ini Panji Gumilang. Saya mazhab Soekarno. Innalillahi. Sudah mau mati kawan, sudah bau tanah. Mestinya banyak-banyak solawat, berzikir untuk mengingat mati. Dia pimpin sholat takbir, Allahu Akbar. Di sebelah dia ini ada pendeta yang dia siapkan kursi. Diundang TV One, ditanya tuh pendeta, waktu Anda diundang oleh Panji Gumilang, apakah betul itu keadaan sholat? Ya betul, di dalam masjid. Kok tidak sunat? Woi kawan, saya juga bekas pendeta dulu, tidak cebok, tidak saya mau ke masjid dilarang ketua MUI Kiai Haji Yusuf Yamani Toli. Kiai, saya mau berjamaah, mau sholat berjamaah. Saya rindu sekali ke masjid. Saya kan baru syahadat. Tunggu dulu Pak Yahya, antum belum potong, belum sunat. Enak sekali kau, tidak sunat boleh masuk masjid. Ini dia berilmu kawan. Kalau lihat gelarnya profesor, doktor, segala macam ke belakang sana. Profesor, doktor, MBA, MBU, MBX, Ember. Alah. Ahli katanya bahasa Arab. Mau tahu bahasa Arab dengan tidak? Yang ditanya di sana, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah haramullahu naruh alaihi. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Begitu kita mengucapkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, man rabbuka, Allah subhanahu wa ta'ala, man nabiyuka, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ikhwanuka, mukmin wal mukminat. Masya Allah. Tafadhal maskuran. Malaikat persilahkan orang-orang sabartum, orang-orang yang sabar dalam keilmuan, sabar dalam keimanan. Ini Panji Gumilang tidak sabar, sudah tua padahal. Karena apa? Agama Islam ini agama yang betul-betul umatnya hatinya lembut.
Tapi kalau di zaman Umar bin Khattab, wallahu alam, saya nggak tahu jadi apa kau Panji Gumilang. Umar itu nggak bisa ini kawan. Dalam sejarah Umar bin Khattab itu nggak kompromi. Betul latar belakangnya dari kafir. Bahkan ada rencana beliau untuk membunuh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Petangguh, orang yang suka berkelahi di pasar Uqad, gulat yang tak pernah terkalahkan. Memang petarung Umar bin Khattab, tapi cerdas. Begitu dia masuk Islam, ayo Muhammad, jangan kita ngumpet, jangan kita sembunyi. Kalau tahu Islam ini benar, biar aku paling depan, Rasulullah di belakang. Kita hadapi orang kafir. Nggak berani kafir, satu ekor pun tidak ada yang berani. Ini baru masuk Islam. Ini ada yang masuk Islam datang ke masjid. Assalamualaikum. Bencong kau. Islam tidak butuh kuantitas, Islam butuh kualitas. Saya betul-betul ceramah malam ini karena kopinya minta ampun besarnya. Alhamdulillah Pak Haji. Begini memang. Itu amplop urusan nantilah. Ini dulu kawan. Kalau ada ini, Allahu Akbar. Saya rimbas kalian sampai sholat subuh ini. Apalagi sound sistem gagah begini. Betul Pak Haji. Anak serap gahwa. Bismillah. Pancing dulu. Disinilah mengukur keikhlasan panitia. Iya. Kalau dia tidak manis, payah. Amplop pasti tipis ini. Tapi kalau dia manis begini, insya Allah agak tebal ini. Agak tebal. Itu kata Habib Rizik, imanuhum fi amplopihim. Kata Habib Rizik, imanuhum fi amplopihim. Ustadz amplop. Insya Allah Pak Haji, kami tidak butuh. Tapi kalau sudah disiapkan, apa boleh buat? Butuh juga kawan. Ya butuhlah. Pompa bensin situ kan bukan opa saya yang punya. Allahu Akbar. Sampai ke Jambi butuh bensin dia kawan. Di sini nih persoalannya. Harta yang mengacaukan pikiran kita, jabatan yang mengacaukan pikiran kita. Tadi saya ketemu, saya malu tadi bertemu dengan sosok yang 5 tahun lalu anak saya masih bayi, yang saya sekarang bawa itu yang sudah besar sekarang, sudah 5 tahun. Dipotong dengan saya di penjara 5 tahun lalu lah. Anak saya ini masih bayi, kami bawa di Palembang. Kita kalau kemana-mana awak pergi, beliau bawa tas saya. Jadi khutbah Jumat di pinggir-pinggir jalan sana, sampai ke kampung-kampung. Saya tiba kemarin di kota Palembang, putar dari Masjid Raya, baca begini pamflet, baliho. Wah, ini anaknya Bu Dokter, Bapak Yuda, mencalonkan diri jadi wali kota. Tadi beliau undang sama saya makan siang dengan Bang Beni, Pak Beni. Kita makan siang, makan apa itu? Bukan pempek. Tadi malam pempek. Bukan. Yang pakai kuah itu. Pindang. Hantam pindang kepalanya. Itu tidak ada yang tahu. Masya Allah. Saya yang lihat di spanduk. Pak Ben, saya bilang ini. Pak, yang calon wali kota yang di spanduk ini, beliau tuh kemarin itu tuh majelis taklim ibu beliau dokter yang punya rumah sakit Bunda, ngundang kami suami istri. Saya tidak tahu kalau beliau ini calon pejabat. Rendah hati mau bawanya, padahal saya bukan ustadz hebat. Kalau ustadz hebat kan UAS dan lain-lain. Ini kan liar. Beliau bawa ke sana kemarin, saya punya tas, ternyata calon wali kota. Rendah hati, tapi ingat, awas, air yang tenang. Masya Allah. Dalam itu kawan, dalam. Tapi kalau dia bubrak sudah dangkal itu. Banyak cerita itu dia. Banyak mulut, tidak ada isi di kepala itu. Air yang tenang. Ternyata beliau itu bukan output, Masya Allah, output dari Amerika, PhD. Pintar sekali. Masih muda, rendah hati. Inilah bastotan orang-orang yang kuat, yang muda. Jangan ente jadi pemimpin sudah mau setengah mati mau jalan. Jadi pemimpin berjalan pun sudah setengah mati. Tinggal gendongin, sini Pak, lewat sini Pak. Jangan kawan, cari yang masih sterek, yang masih muda, yang minimal ya seperti saya beginilah. Iya. Mesti cari yang begitu, jangan cari yang sudah infus, jangan.
Cari yang betul-betul pemimpin yang muda, pemimpin yang amanah, jujur, pemimpin yang istiqomah. Bukan berarti dia itu membawa kita jadi Islam, tidak. Orang kafir ini kan kepentingannya pura-pura di bawah tanah dia bermain untuk mengacaukan ukhuwah Islamnya. Nah, kita sebagai orang Islam sadar dirilah. Ustaz-ustaz itu berhentilah bertengkar di media sosial begini. Ada sesuatu tabayun. Betulkah kamu begini? Betulkah laporanmu begini? Kalau sudah muncul ke media, apa tanggapan kita? Berarti golongan-golongan ini pasti orang-orang yang ada di belakangnya adalah golongan kafir. Nggak usah malu-malu. Berarti yang bermain di belakang adalah kafir. Sudahlah, yang begini anak punya permainan dulu. Saya tahu yang begini. Sekarang saya masuk Islam, diberikan tugas oleh Allah, tuntun umat ini, persatukan umat ini. NU Muhammadiyah bersatu. Jangan perhatikan itu. Habib Rizik, Habib Bahar ini kan orang-orang yang berkompeten, banyak pengikutnya. Jadi apa ini? Ada apa sebenarnya ini Ustaz? There is big picture on the back. Ada gambar besar di belakang yang kita tidak tahu, tapi pasti ada permainan. There is a big picture on the back. Ada gambar besar di belakang kita ini. Sengaja memang diskenariokan begitu. Dan tidak mungkin kalau ustadz-ustadz betul-betul istiqomah mau menyakiti sesama muslim. Apalagi yang disakiti adalah juriat turunan para nabi.